Selamat malam, sahabat modis dimanapun berada. Akhirnya kita bisa terhubung ya dalam acara kesayangan kita modis malam hari ini tanggal 14 Desember 2020. Obrolan kita yang manis antara Mona, Adis, dan juga dengan sahabat semua tentunya. Malam hari ini sahabat modis yang baru saja bergabung. Jadi modis ini adalah acara yang diselenggarakan oleh tim media dari Brahma Kumaris Indonesia. Brahma Kumaris adalah pusat studi spiritual di mana kita bisa menerima kejelasan tentang kerohanian kita secara jernih, mengenali siapakah diri kita yang sebenarnya, bagaimana kualitas kita, keistimewaan kita, sehingga jika itu muncul kita akan bisa menghadapi berbagai macam situasi dalam hidup. Melalui latihan meditasi Raja Yoga yang diselenggarakan, Brahma Kumaris berpusat atau berawal di tahun 1936, berpusat di Mount Abu, Rajasthan, India. Sekarang Brahma Kumaris sudah hadir di lebih dari 140 negara, ada 9.000 center, dan khususnya di Indonesia, hadir di Denpasar sebagai pusat, lalu ada juga di Singaraja, ada di Ubud, ada juga di Gianyar, ada di Manili, ada di Nusa Dua, dan untuk di luar Pulau Bali, Brahma Kumaris hadir di Surabaya, Jakarta Utara, dan juga Jakarta Selatan. Baik sahabat modis, malam hari ini kita punya topik yang menarik sekali, namun sebelum kita ungkap, mari kita menyapa dulu sahabat saya, Sister Mona, yang sekarang ada di Ubud. Halo, Angel, Mona. Halo, Ya. selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Adi, selamat malam sahabat modis yang terkasih dimanapun berada. Terima kasih sudah bersabar untuk menunggu kehadiran kita berdua. Benar. Sahabat modis kalian di sana, karena ada gangguan teknis dan jaringan internet secara massal, dan juga platform YouTube yang biasa kita gunakan juga lagi down. Dan mudah-mudahan kita masih terhubung melalui platform yang kita gunakan malam hari ini. Dan untuk memulai acara ini, mari kita hening dulu sejenak, merilekskan badan setelah kita aktif berkegiatan selama seharian penuh. Silahkan duduk dan cari posisi senyaman mungkin dan tetap tegak sehingga aliran udara bisa mengalir lebih lancar. Mari kita tarik nafas secara dalam dan kemudian hembuskan dengan lembut dan perlahan. Dengan tempo yang lebih lambat, durasi lebih lama dibandingkan menarik nafas. Selagi saya bernafas, lemaskan seluruh otot-otot di seluruh badan ini. Saya menikmati setiap hela nafas saya. Nafas saya semakin teratur. Pikiran saya mulai melambat dan saya mulai merasakan ketenangan di dalam. Saya merasa ringan.
segar. Dan saya siap untuk kembali hadir sepertinya baiklah, sahabat modis yang terkasih, setelah kita rilekskan badan ini dan tenangkan pikiran, kita akan memulai bincang-bincang manis dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengatasi kebingungan. Dan sebelum kita lanjut, kami mengundang sahabat modis dimanapun berada untuk berbagi di kolom chat tentang kebiasaan unik apa yang sahabat modis biasa lakukan ketika sedang bingung. Ketika sedang bingung, kebiasaan unik apa yang sahabat modis biasa lakukan? Silakan ya sharing di kolom chat dan kita akan bacakan nanti satu-satu. Nah, sambil menunggu sharing dari sahabat di rumah, saya mau nanya ke Adis dulu. Iya, apa sis? Sister Adis, punya nggak kebiasaan unik kalau lagi bingung? Karena biasanya kalau kita lagi bingung, kita nggak sadar kita ngapain ya. Tapi saat kita mengamati orang, kita tahu banget beberapa ciri-ciri ketika seseorang itu bingung gitu. Jadi saya lagi nginget-nginget saya ngapain ya waktu bingung. Kadang sih diem. Ngomong gitu. Bengong. Gitu. Jadi kenapa juga malam hari ini Zermona ngundang gitu. Jadi sahabat modis apa sih yang dilakukan kalau lagi bingung, sehingga kita bisa lihat tanda atau ciri-ciri, karena kita modis malam ini akan bicara tentang mengatasi kebingungan tentunya. Jadi kalau balik lagi ke saya pribadi, saat saya bingung sih langsung lebih banyak diemnya gitu, karena biasanya akan ngobrol, bicara gitu, tapi ketika bingung langsung diam dulu gitu. Dan seringkali saat kebingungan itu biasanya yang terjadi adalah ketika saya lagi ragu memutuskan antar dua hal. Jadi saya rasa waktu itu bingungnya muncul karena belum jelas dan belum ada kepastian mengenai yang mana nih yang harus dipilih salah satunya gitu. Jadi mungkin sahabat modis mengalami kebingungan sejenis ini karena ada banyak jenis kebingungan. Biasanya sih saat saya dalam kebingungan mengenai A atau B, pilihan-pilihan, akhirnya saya menyadari bahwa saya kurang pengetahuan dalam hal pilihan-pilihan itu. Dan ketika saat diam itu, jadi dia mulai berpikir misalnya kalau yang ini bagusnya apa, yang ini buruknya apa. Cuman memang reaksi pertama seringkali udah bingung duluan gitu, kacau duluan seperti yang saya sebutin tadi gitu. Dan yang menarik adalah saat mulai diklarifikasi lagi mengenai baik buruknya, atau kadang mulai googling misalnya cari pengetahuan seputar itu gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu hal untuk mengurai kebingungan yang terjadi. Cuman ini ada banyak sekali masukan, jadi sambil tadi kita menunggu ya, internetnya sedang down, tapi respon dari sahabat modis via WhatsApp ataupun komentar banyak sekali yang masuk. Jadi sekalian aja kita dengar dulu dari sahabat modis seperti apa gitu. Jadi beberapa yang sudah on, karena gimana pun kita pernah mengalami kebingungan. Jadi kalau saya bingung, kata Elsie, mau ngapain ya? Biasanya saya beli makanan. Dan itu pun di luar gitu. Karena saat saya jalan, di jalan, itu seringkali
saya menemukan inspirasi. Ya, jadi ngukur jalan mungkin dulu kemana-mana, keliling-keliling. Dan biasanya juga kalau lagi nggak pengen kemana-mana, diam di rumah aja, biasanya saya lagi buka-buka YouTube untuk nyari motivasi, biar bisa memotivasi diri. Jadi tontonan yang memotivasi untuk mengurai kebingungan. Mirip juga tadi ya, jadi mungkin kita mencari pengetahuan seputar itu sehingga kebingungan bisa berkurang. Boleh lagi, Mona? Mumpung ada yang masuk. Boleh, boleh. Sama juga nggak jauh-jauh dari makanan. Jadi kalau saya bingung biasanya saya makan yang pedas-pedas gitu. Maka bingungnya hilang. Unik ya, uniknya itu tuh unik. Karena kan kita punya kecenderungan melakukan berbagai macam ya. Misalnya kalau Adis lebih ke diam, beberapa justru mungkin kebalikannya jadi lebih aktif lagi, lebih mandar-mandir ke sana kemari, nggak bisa diem gitu ketika bingung. Bisa ya. Bisa. Macam sana kemari. Unik gitu. Jadi katanya kalau makan pedas bingungnya hilang, sisanya pedasnya aja. Oke deh, boleh aja sih. Kalau saya sih window shopping. Lihat-lihat. Pokoknya biar nggak mikir gitu kan. Bener nggak sih? Jadi lihat-lihat yang lain-lain. Tapi menarik ya ketika saya dengar itu, apakah memang bisa mengatasi kebingungannya atau hanya menjadi kayak pengalihan aja gitu. Nah, benar banget tuh gitu. Benar sekali. Terkadang saat kita balik lagi ke situasi atau pikiran itu, bingungnya masih ada. Tapi nggak apa-apa deh, kita kumpulin dulu cara-cara ya kan. Untuk kita sama-sama lihat dan dengarkan gitu. Karena juga sering ya saat kita setelah kita mengalihkan gitu, kayak dia bilang bahwa saya harus muter-muter dulu deh, jalan-jalan dulu, dan akhirnya ada inspirasi juga bisa datang dari sana gitu. Karena perlu mungkin suasana yang berbeda ya. Benar-benar keluar dari situasi itu dulu sehingga ada cara pandang yang berbeda. Dan tadi Adis kan bilang juga butuh tenang dulu, kemudian diurai situasinya, permasalahannya seperti apa gitu. Cara Adis mengurainya dengan apa, Adis? Ya bisa jadi saya biasanya pikirin gitu. Kalau sempat nulis sih, kalau misalnya itu keputusan lebih besar, ada jeda misalnya saat senggang atau malam, tulis dulu. Kalau pilih ini bagusnya apa gitu, kalau buruknya apa, kalau yang satu lagi gimana. Karena memang setiap keputusan yang kita ambil kan pasti ada resikonya nih, pasti ada resiko. Cuman dalam hal ini kita bisa memilih resiko yang paling kecil dalam artian yang sahabat bisa handle gitu. Jadi mungkin menimbang-nimbang, menguraikan itu ya untuk itu gitu. Mikir kira-kira kebingungan dalam hal resikonya bisa saya handle nggak sih gitu. Menarik juga ya ketika itu dituangkan ke dalam tulisan. Tergantung juga di sini kan level kebingungannya pada tingkat apa gitu. Iya benar. Jadi ketika memang itu menjadi sesuatu yang seperti benang kusut ya, kita coba untuk menuangkannya di atas kertas. Iya. Jadi karena itu terlihat, kita bisa lihat, dan kemudian ketika kita keluarin semuanya untuk menatanya tampak lebih gampang ya, karena kita sebagai pengamat dari situasi itu dibandingkan memang hanya kita pikirin di dalam pikiran. Menarik sih. Iya. Jadi sama juga dengan Tari, dia bilang kalau lagi bingung jadi suka nulis kata-kata mutiara. Dapat inspirasi dari kata-kata mutiaranya itu nanti ya. Tapi beda lagi nih kalau sahabat kita Maha, dia bilang kalau saya bingung saya tidur. Tidur.
Aduh, bingung nih, tidur aja deh gitu kali ya. Saya juga kadang-kadang itu tidur, Hmm. Rasa ya. jadi dulu sejenak dengan tidur. Hmm. Ah, Karena dalam proses kita berpikir, saat kita berpikir banyak, kan di situ lajunya tinggi sekali, kebingungan itu juga bisa banyak membuat energi kita habis ya, sehingga kita perlu restock lagi, istirahat. Tidur bisa jadi solusi. Semoga saat bangun ada energi lagi untuk ini. tapi menariknya ketika itu sesuatu yang urgent ya. Ini baru aja muncul. Ketika kebingungan itu membutuhkan tindakan yang sangat cepat gitu, emergensi gitu. Kan nggak bisa kita jalan-jalan dulu, nggak bisa cari makanan dulu, atau nggak bisa tidur dulu. Nah, Betul. gimana tuh, Dis, menurut? Ini langsung ditanya juga ya, jadi bingung dulu mikir gimana. Saya rasa sih kita perlu latihan dalam arti seperti misalnya kayak orang sakit gitu. Jadi kita tidak yang olahraga saat kita sakit kan. Jadi kita perlu latihan olahraga itu sebelum kita sakit gitu. Anggaplah kebingungan itu salah satu sakit gitu, sakit di pikiran mungkin karena banyak masuknya. Sehingga kalau kita sering-sering olahraga, sering-sering latihan, mengistirahatkan, mengatur energi, dan di saat kita harus banyak banget gitu kan, tiba-tiba bisa datang ke hadapan kita, kita masih yang jelas, masih yang jernih, masih yang punya energi untuk bisa memilih dengan benar gitu. Mungkin lebih ke yang bersiap-siap sebelum dia payung, sebelum hujan. Berarti kalau sudah saat kayak Mona tadi on the spot gitu langsung dan kita tiba-tiba bingung, pertama sih tarik nafas kali ya. So, bisa relax. Sahabat Modi gimana? Mungkin ada yang juga mau berbagi sekalian selain kebiasaan unik, bisa juga solusi apa instan yang bisa kita lakukan. Kalau Mona gimana? Apa sih yang biasanya membuat kebingungan, Suster? Yang buat saya bingung, kalau saya renungkan lagi, karena kan katanya dengan zodiak sign bintang Libra itu ya, bintang yang timbang timbang. Kalau saya renungi lagi, ketika ketika ada perluasan dari keinginan-keinginan gitu, Banyak keinginan. banyak keinginan gitu. Misalnya kan kayak tadi katakan, ke segala keputusan pasti ada konsekuensinya ya. Tapi kadang-kadang pertimbangannya itu dinodai ya, atau dipolusi, dapat apa, terpolusi dengan keinginan-keinginan gitu. Misalnya gimana caranya supaya seperti ini, tapi seperti ini, tapi harus juga seperti ini gitu, biar bagus, tapi murah, tapi gampang dicapai, misalnya Banyak gitu. banyak gitu. Jadi ketika keinginan-keinginannya semakin meluas, jadi kebingungannya itu juga semakin Meningkat. terasa gitu. Benar-benar. Jadi jika kita kembali lagi untuk melihat apa yang kebutuhan realnya, misalnya kayak makan ya sederhana aja. Kadang-kadang orang juga bingung, aduh hujan-hujan ini, kalau di Ubud hujan ya, hujan-hujan ini pengen apa ya gitu. Pengen yang berkuah, pengen yang hangat, tapi biar gampang buatnya, woi banyak lah, murah dan sebagainya misalnya. Jadi Iya, kan iya. gitu. Tapi kalau kayak gini-gini nanti, kalau kirim Gojek, apalah semuanya. Jadinya Hmm. ketika kita ya udah, sebenarnya kan kebutuhannya kita makan. Hmm. Makanan yang bergizi, misalnya yang cukup sesuai dengan kebutuhan badan kita. Jadi jika kita kembali lagi melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan dan mengurangi keinginan-keinginan, Make sehingga it simple gitu ya. keputusan bisa lebih segera
diraih gitu, didapatkan. Jadi balik ke intisari gitu kan, maksudnya ya, sebenarnya perlu apa sih gitu ya, basicnya yang mana gitu. Oke, lanjut sih. Mungkin ada secara apa yang kita harus utamakan, prioritaskan, secara fungsinya atau secara manfaat dasarnya gitu, dibandingkan embel-embel tambahannya. Dan kalau tentang kebingungan itu kan kita bisa umpamakan seperti kabut ya, kita berada dalam kabut sehingga pikiran kita kurang bersih dan kemampuan kita dalam memilah itu kurang jernih gitu. Jadi di sini memang dibutuhkan kejernihan untuk bisa melihat yang sebenarnya solusinya itu sudah ada, solusinya mungkin di sekitar kita, dekat gitu ya. Kalau dilihat juga tadi yang sahabat-sahabat bagi apa yang dilakukan gitu, semua adalah bentuk pengalihan gitu. Dalam artian tidak masuk ke putaran bingung itu gitu, karena kita nggak bisa bertahan dalam kebingungan itu lama, sehingga pikiran kita cari misalnya tidur dulu deh, atau makan ini dulu deh, atau keluar kemana lah gitu. Bisa juga kita seperti Mona sebut bahwa betul sejenak gitu, betul istirahat sejenak dari putaran kebingungan itu, dan bisa macam-macam caranya seperti tadi. Cuman pertanyaannya bagus sekali tadi, apakah setelah kita kembali memang benar-benar kita bisa menguraikan kebingungan itu, atau apakah efektif apa cara itu bisa membantu kita keluar dari proses bingung atau tambah bingung. Tambah banyak lagi yang dipikirkan, karena saat tujuan kita level lajunya tinggi sekali, produksinya banyak, jadi hati nurani kita juga jadi susah menentukan, saking banyaknya opsi pilihan, perluasan yang banyak, dan kadang saat kita mengalihkannya justru muncul lagi yang baru. Oh ya, maaf, suaranya Adis apa saya aja ya yang dengar agak sedikit agak kecil ya? jelas. Oke, sekarang sudah? Saya ulang ya? Lebih bagus sih, lebih jelas. Oke, fine. Saya deketin. Bisa nggak bantu kita untuk memperlambat laju pikiran? Main-main ya, Adis, kayaknya speakernya. Oke, coba ya. Halo. Oke, bagus sekarang. Sister, bisa nggak ini kita hening sejenak ya, tenang sejenak, dipandu gitu. Apa yang Sister biasanya lakukan untuk menenangkan kebingungan? Oke. Oke. Ya, karena tadi kita lebih banyak tergantung pada misalnya tempat atau aktivitas tertentu. Jadi coba kita sebenarnya bisa jalan yang lebih singkat, lebih pintas, dan tidak lagi kita ketergantungan dengan apapun dan siapapun. Jadi coba kita masuk ke dalam diri, kita tenangkan, dan langkah awal yang paling sederhana, kita tarik dan hela nafas dengan lembut dan teratur. Saya menikmati setiap tarikan dan hela nafas saya. Dan perlahan saya merasa laju pikiran saya melambat. Ada jeda antara buah pikiran.
saya mulai bisa melihat dengan jelas situasi yang tengah saya hadapi. Sebagai pengamat, seperti saya menonton sebuah drama. Sehingga saya mampu melihat keseluruhan adegan. Ketika saya lepas, bebas dari keinginan, harapan, dan menanyakan suara hati saya yang terdalam. Bercermin pada niat, niat yang berasal dari suara hati. Saya mulai mampu melihat secercah cahaya yang menuntun saya mendatangkan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan orang lain. Terima kasih Sister Mona. Jadi gimana rasanya sahabat saat kita mulai mendengar suara hati tadi? Suara Adis mungkin lagi sedikit. Oke, gimana sekarang? Suaranya Adis yang begitu manis. Oke. Halo, gimana? Sudah dengar? Ya, jadi menarik sekali tadi dalam hening Sister Mona mengajak kita untuk mendengarkan suara hati sehingga ada secercah cahaya, ada harapan yang jelas yang bisa mulai kita pegang sebagai satu kebenaran. Karena seringkali juga sahabat modis yang membuat kita dalam kondisi bingung adalah saat kita tertekan oleh perasaan-perasaan negatif, baik itu ada kemarahan di dalamnya, atau saat kita kurang kerendahan hati, ada ego yang apa namanya menguasai diri gitu. Udah oke? Bisa didengar? Sister Mona bisa bantu cek? Oke, suaranya Adis kayaknya di mic-nya itu yang main-main. Adis misalnya bergerak atau sekarang? Ya, sekarang? Ya bagus. Oke deh, saya
Mungkin beberapa perlu saya ulang sahabat modis karena terinspirasi dari apa yang tadi dibagi sama Sister Mona dan keheningan. Sebab kebingungan biasanya muncul saat kita ada perasaan tertekan ya. Dalam hal ini tadi tertekan oleh kemarahan kita. Yang mungkin kalau kita dalam kondisi tenang kita bisa lebih jernih ambil keputusan. Bisa jadi juga karena ada ego besar, mungkin kita ingin memaksakan sesuatu begitu, sehingga ada tekanan demi tekanan, kenegatifan demi kenegatifan yang menutup jalan sehingga kebingungan muncul. Maka saya tadi juga berpikir bahwa seandainya kita bisa mengenali emosi negatif apa sih yang menekan saya dalam situasi tertentu gitu sehingga kita merasa kebingungan. Dan ketika kita menemukan emosi negatif itu lalu kita bisa ganti dengan satu hal yang positif untuk menenangkannya kembali baik dalam level pikiran terlebih dulu sehingga perasaan kita pelan-pelan kemarahannya semakin mereda, kemudian kerendahan hati kita semakin muncul, dan di sana biasanya kita bisa mendengar suara hati kita yang murni gitu yang suci, harapan baik kita jadi muncul begitu. Sebab aslinya kan kita baik semua ya sahabat modis. Jadi kalau kita merasa tidak baik, hati kita tidak nyaman karena itu memang bukan keaslian kita. Jadi jangan diabaikan dalam artian kalau udah rasanya nggak enak lalu kita paksain aja gitu. Biasanya belakangan juga jadi lebih repot juga untuk memperbaiki, menata ulang kembali gitu, dan kebingungan justru akan lebih bertambah lagi di waktu belakang karena keputusan yang kita ambil bisa jadi tidak sesuai. Menarik sih ya, Sister Adis, ketika Sister Adis bilang kerendahan hati ya. Jadi kerendahan hati kita untuk tidak memaksakan bahwa saya lah yang harus mengatasi gitu. Karena ketika kita rendah hati, kita memperkenankan kekuatan-kekuatan lain yang lebih tinggi. Ya, kekuatan-kekuatan lain yang bisa membantu kita untuk menemukan solusi itu gitu. Baik memang kita tahu bahwa energi yang tertinggi adalah Tuhan yang Maha Kuasa atau alam semesta kehidupan ini yang bergerak sedemikian rupa membantu dan keterbukaan untuk mungkin bertanya pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memang kita rasa dan kita amati ada kemungkinan besar untuk membantu kita, yang memang bisa membantu kita. Itu yang juga butuh kerendahan hati yang sedemikian rupa untuk mau membuka kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang yang bisa akhirnya membantu kita keluar dari kebingungan itu. Ya, termasuk juga mungkin dari segi medis misalnya, jangan ragu sahabat seandainya kebingungan itu sudah sampai level yang dalam atau dia bertumpuk-tumpuk begitu tanpa kita sadari dan akhirnya kita dalam kondisi yang benar-benar butuh bantuan. Jadi jangan ragu untuk seandainya memang perlu bantuan medis dalam hal itu juga kadang diperlukan untuk level kebingungan yang lebih banyak lagi ya. Karena sebenarnya tubuh kita juga bisa jadi sinyal. Kalau bisa sih dari seawal mungkin kita lihat gejalanya bahwa saya dalam kondisi bingung. Misalnya seperti kalau udah mondar-mandir tapi kita mulai merasa tidak produktif begitu, bisa jadi bingung apa ya gitu, kesini enggak, kesana enggak. Mungkin saat itu sudah mulai perlu diurai, perlu rendah hati, perlu tambah pengetahuan. Tapi seringkali kita mengabaikan gejala yang dini ya, gejala awal-awal begitu. Biasanya sih kalau kepala kita sudah pening gitu, kita mulai tersadar gitu kok
mulai berat ya. Ya, jadi untuk tingkat kebingungan yang tinggi, yang bahkan berefek pada badan kita, ya, karena biasanya itu sangat berdampak juga pada kesehatan kita, atau kita bisa amati dari perilaku yang sudah sangat menyimpang. Jadi untuk situasi yang seperti itu sangat-sangat dibutuhkan bantuan dari pihak medis, ya. Jangan segan, jangan malu, ya, jangan sungkan untuk memang kita mencari ahli-ahli di bidangnya. Dan bagi kita juga sebagai misalnya melihat, ya, jika kita sendiri melihat ada kerabat kita atau teman kita dengan situasi seperti itu, kita juga bisa membantu mereka. Ya, peka lah. Kita lebih peka, lebih empati, lebih peka untuk membantu mereka dalam mengatasi itu. Itu kenapa malam hari ini kita berbagi ya kira-kira tanda-tandanya, apa yang kita lakukan saat bingung gitu. Jadi bisa sama-sama saling mengingatkan. Kalau bengong-bengong nggak jelas tadi kayak Adis tuh ya. Kalau mulai yang dulunya talk aktif, aktif bicara lalu tiba-tiba dia diam, boleh kok kita tanya ya gitu. Karena kadang kita sendiri, tadi ada yang bilang saya bingung dalam kebingungan begitu. Menarik ya, karena kalau kita bingung dalam kebingungan tergantung levelnya. Kalau Adis tadi bisa dengan menulis, sehingga dengan tertulis dan terlihat ya secara kasat mata, jadi kita bisa mengurai dan kemudian perlahan menemukan solusi yang tepat. Tapi terkadang kita juga butuh orang lain untuk mendengarkan dan kemudian membantu kita mengurai itu. Misalnya kita dengarkan dan kita ulang lagi apa yang dia katakan, sehingga dia sendiri akhirnya mendengar, dan dia mendengar lagi apa yang ketika kita curhat, kan kita mendengar lagi apa yang kita sampaikan. Jadi seperti diingatkan lagi, dan kemudian kita bisa akhirnya mengurai lagi apa yang sebenarnya situasinya seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan, tindakan apa yang sebenarnya kita perlukan, karena kan sebenarnya semuanya ada di dalam diri kita. Ya, Benar-benar. solusinya sudah ada. Orang lain, situasi, kondisi itu hanya sebagai cerminan supaya kita mampu melihat itu dengan jelas gitu. Jadi ketidakmampuan kita dalam melihat itu yang perlu kita tingkatkan dengan sistem, ya, dengan beberapa sistem-sistem atau bantuan-bantuan tertentu gitu. Iya, tapi sahabat juga kita perlu cari ya kira-kira teman yang memang kita percaya, kemudian dan kita tahu dia bisa memberi kebijaksanaannya dalam hal ini untuk melihat kita secara jujur, kemudian memberikan apa namanya kata-kata mutiara misalnya atau misalnya mau mendengar kita dengan aktif begitu. Sebab kadang kalau salah juga dalam hal ini juga bisa membuat satu situasi menjadi lebih keruh bisa jadi, atau kadang ujung-ujungnya saya harus balik lagi ya kayaknya Sister Mona ya, apapun yang mereka sampaikan memang tadi Sister Mona sebut memang harus balik lagi rasa tanya hati kita seperti apa gitu. Dan dalam hal ini sih yang kita bisa tawarkan adalah sahabat yang terbaik sekali, sahabat kita semua, di mana dia sangat bijaksana, ya, yang paling bijaksana, sebab rahasia kita tidak akan pernah dibocorkan tentunya. Jadi kapanpun kita bisa bicara dengannya, dia yang maha tinggi, yang penuh pengertian, karena selain diri kita, hanya beliau yang bisa mengerti apa isi hati kita, dan kemudian menunjukkan itu secara jelas lewat inspirasi, getaran halusnya, kesuciannya. Jadi sangat aman kalau dari awal, dari masalah kecil ke
kebiasaan untuk berbicara kepada yang tertinggi dengan pemahaman bahwa Dia maha bijaksana dan mengerti kita seutuhnya. Kadang orang terdekat kita juga di satu saat tertentu tidak seakurat itu memahami. Ya enggak. Dia juga lagi bingung, diceritain sama dia bingung gitu. Kalau dia dengan dengan situasi yang seperti ini gitu. Iya, benar. Hampir semua orang sedang kebingungan dalam levelnya masing-masing ya. Jadi pertemanan yang baik atau memilih dengan bijak itu juga sangat bagus kita pertimbangkan dalam hal ini. Oke, jadi mungkin itu ya ultimate yang bisa kita hubungi, ya kita tuju untuk bisa keluar dari kebingungan. Dan mungkin Adis bisa pandu karena waktunya juga sudah menunjukkan untuk di beberapa tempat waktunya kita istirahat. Oke, bagus ya. Pagi kita bisa bangun lebih segar. Jadi pas sekali waktu ini kita jadikan sebagai momen untuk menutup hari dengan mengingat yang tertinggi, yang maha bijaksana. Bisa didengar? Halo, sahabat modis. Oke. Jadi mari kita ambil waktu yang sangat istimewa ini sebelum kita istirahat untuk menyampaikan isi hati kita, meluapkan segala hal yang masih membuat kita ragu dan bingung. Silahkan kembali rilekskan diri dan tariklah nafas yang dalam. Sambil sahabat modis dalam keheningan, ketenangan ini, cobalah amati kondisi pikiran kita saat ini. Dari pagi hingga malam ini, ada berbagai macam hal yang perlu saya putuskan. Sehingga terkadang hal itu membuat saya kebingungan. Maka malam ini, menutup hari ini, saya coba mengamati pikiran-pikiran saya. Hari ini saya sadar saya punya teman terbaik yang bisa mendengarkan saya kapanpun, dimanapun. Dan juga memberi saya solusi yang penuh dengan kebijaksanaan tentang kebenaran sejati. Tuhan yang terkasih, malam ini, di sisa hari ini, saya serahkan segala hal yang masih membebani hati saya. Hingga saya merasa saya tidak sendiri. Karena Kau pasti selalu ada. Serahkanlah, sampaikanlah kepada yang terkasih. Dan rasakanlah
rasa lega dan ringan. Karena Tuhan pasti membantu saya. Hari ini saya akan beristirahat dengan sangat ringan, tanpa membawa beban apapun. Saya titipkan padamu, oh Tuhan. Karena saya yakin Kau penuh dengan inspirasi. Tugas saya hanya tenang dan hening untuk bisa memahami dan menerima jawaban darimu. Malam ini hati saya semakin lega karena saya ingat kembali saya bersama Tuhan dan Tuhan bersama saya menghadapi situasi hidup ini. Saya punya pendukung. Terima kasih Tuhan. Baik sahabat Modis, jadi renungan tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita di Modis hari ini, hari Senin 14 Desember 2020. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah ikut berbagi dan menyampaikan juga pengalamannya tentang hal ini. Dan khususnya untuk Sister Mona, terima kasih banyak Sister. Kita akan ketemu lagi kan ya Senin depan tentunya. Dan juga sahabat Modis, tidak sabar rasanya untuk bertemu lagi. Dan sampai nanti ketemu, tetaplah terhubung mengingat Tuhan sehingga segala kebingungan kita bisa segera terselesaikan. Sampai jumpa.